Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatah Tunisa dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultanuddin Hasanuddin Banten. Di sini nih saya akan memaparkan materi atau membahas materi tentang atau yang berjudul Underwriting Asuransi Syariah dan Underwriting Asuransi Konvensional yang merujuk pada buku yang berjudul Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama itu saya akan membahas tentang apa sih asuransi syariah dan asuransi konvensional ini. Terus yang kedua, apa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang ketiga itu underwriting asuransi syariah dan underwriting asuransi konvensional. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah itu tuh adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operasional. Sedangkan dalam asuransi konvensional, asuransi itu adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dan dari yang tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastiannya itu tuh mencakup faktor-faktor lain, seperti misalnya apakah kerugian itu akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya, dan berapa kali kemungkinan terjadi dalam satu tahun. Nah, dalam materi ini tuh saya bisa menjelaskan bahwa asuransi syariah itu pengaturan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang terdapat konsep tolong menolong di antara para peserta asuransi. Nah, dan dana pesertanya itu tuh dikelola sebagai dana tabaru atau dana kebijakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Asuransi syariah ini tuh didasarkan pada prinsip saling membantu, berbagi resiko, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti misalnya riba, gharar, dan maisir. Sedangkan untuk yang asuransi konvensional, saya bisa menjelaskan bahwa perusahaan asuransi konvensional ini tuh bertindak sebagai pihak yang menanggung resiko yang dialami oleh peserta asuransi. Peserta itu membayar premi dan perusahaan asuransi akan membayar klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Asuransi konvensional itu didasarkan pada konsep pertukaran di mana peserta membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional itu bisa dilihat dari bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi itu tuh dikelola. Jadi pengelolaan asuransi itu dikelolanya secara bersama-sama atau ta'awun di antara para peserta asuransi syariah. Itu. Dan kalau misalnya untuk asuransi konvensional itu
resiko itu ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima pengalihan resiko dari peserta. Dan perusahaan asuransi itu tuh menerima pengalih dan asuransi itu dan perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk membayar klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Yang kedua itu ada pada hubungan antara para operator dan peserta. Nah, operator dalam sini tuh bisa disebut dengan penanggung dan peserta itu disebut dengan tertanggung. Yang dimana operator asuransi syariah itu berperan sebagai pengelola dana, bukan sebagai pihak yang menanggung risiko. Sedangkan untuk asuransi konvensional, yaitu perusahaan asuransi penanggung bertindak sebagai pihak yang menanggung risiko yang dialami oleh para peserta. Yang ketiga itu ada dalam pengelolaan dan penanggungan risiko asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian dalam investasi atau manajemen dana. Tidak diperkenankan adanya riba atau bunga. Jadi ketiga larangan tadi itu gharar, maisir, dan riba itu adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dalam asuransi konvensional. Nah, jadi gharar, riba, dan maisir itu tuh termasuk pembeda yang paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Setelah itu dalam upaya menghindari gharar pada setiap kontrak asuransi syariah itu tuh harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Nah, keterbukaan itu tuh diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahannya maupun pada ketentuan kontraknya. Jadi tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah itu tuh asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. Nah, jadi di dalam kontrak asuransi syariah itu tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian atau gharar antara satu pihak dengan pihak lainnya. Setelah itu tuh saya akan membahas tentang apa itu maisir, riba, dan gharar. Nah, maisir atau perjudian itu timbul karena adanya gharar. Peserta mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan risiko atau pembagian risiko dalam asuransi syariah berisikan elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. Gitu. Terus riba dalam asuransi syariah itu gimana sih? Nah, riba atau bunga sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba dalam asuransi syariah, kontribusi para peserta dikelola dalam skema pembagian risiko atau risk sharing dan bukan sebagai premi seperti layaknya pada asuransi konvensional. Selanjutnya dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukannya adalah kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi atau dana baru. Lebih jauh lagi nih pembahasannya, bahwa sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah. Dengan cara yang sama, gharar dan maisir memberikan suatu tantangan kepada operator asuransi syariah
dalam upaya untuk memastikan tidak adanya kedua unsur tersebut dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, investasi dan manajemen dana bebas bunga. Dana bebas. Bunga juga menjadi ilmu spesialisasi yang memperlakukan lebih dalam di luar jangkauan di dalam buku tersebut. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan resiko atau ketidakpastian itu sendiri, namun menjual atau menukar resiko atau memindahkan resiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual beli yang tidak diperbolehkan. Jadi nih, dalam asuransi konvensional jadi dalam asuransi konvensional, proses underwriting ini dilakukan dengan mengevaluasi resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi hal ini tuh dilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang calon tertanggung. Kayak misalnya seperti usianya, riwayat kesehatannya bagaimana, dan pekerjaannya itu apa. Dan mengumpulkan informasi-informasi lainnya. Tujuannya itu tuh adalah untuk menetapkan premi yang sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggungnya. Sedangkan itu dalam asuransi syariah, proses underwritingnya itu dilakukan dengan pendekatan yang sangat berbeda. Tujuannya itu bukan hanya untuk mengevaluasi risiko, tetapi juga untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam asuransi syariah, underwriting juga harus memastikan bahwa tidak ada unsur gharar, maisir, dan riba. Karena gharar, maisir, dan riba itu tuh dilarang dalam asuransi syariah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi hal ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa praktik asuransi syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi nih, dalam asuransi konvensional, proses underwriting itu berfokus pada evaluasi resiko, sedangkan dalam asuransi syariah, proses underwriting itu berfokus pada evaluasi dan juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya itu di sini akan membahas nih, underwriting asuransi konvensional dan asuransi syariah. Untuk underwriting asuransi konvensional itu dibagi ada beberapa bagian, ada beberapa poin gitu. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Yang pertama itu fokus pada penilaian risiko individu, yang dimana dalam asuransi konvensional proses underwriting berfokus pada penilaian risiko setiap individu peserta asuransi. Hal ini tuh dilakukan untuk menentukan tingkat premi yang harus dibayarkan oleh masing-masing peserta berdasarkan profil risikonya. Informasi itu seperti usia, riwayat kesehatan, pekerjaan, dan gaya hidup digunakan untuk mengevaluasi risiko yang melekat pada setiap individu. Yang kedua itu ada perhitungan aktuaria. Dalam underwriting asuransi, penentuan premi itu tuh didasarkan pada perhitungan aktuaria yang menggunakan tabel mortalitas atau tabel kematian dan morbiditas yaitu tabel kesakitan. Tabel-tabel ini tuh digunakan untuk memperkirakan probabilitas terjadinya klaim di masa depan. Sehingga nih perusahaan asuransi dapat menetapkan premi yang sesuai. Perhitungan aktuaria memungkinkan perusahaan asuransi ini tuh bisa mengelola resiko secara efektif. Yang ketiga, ada premi berdasarkan resiko individu. Premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi konvensional ditentukan berdasarkan tingkat resiko individunya. Semakin tinggi resiko yang dimiliki oleh seorang peserta, semakin tinggi pula premi yang harus dibayarkan. Jadi misalnya kita punya penyakit, kita umurnya sudah tua, terus punya penyakit yang memang
menuju kematian lah istilahnya gitu. Nah itu tuh pasti preminya itu bakalan gede gitu kalau di dalam asuransi konvensional. Dan hal itu tuh bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi itu dapat mengelola resikonya secara efektif dan adil bagi semua peserta. Yang keempat itu ada unsur ketidakpastian atau GOR. Di dalam asuransi konvensional itu termasuk memiliki unsur GOR atau ketidakpastian. Nah, yang dimana tuh karena nih premi yang dibayarkan oleh peserta itu tuh belum tentu akan kembali kepada mereka, kita gitu sebagai peserta. Jadi hal ini tuh disebabkan oleh sifat asuransi konvensional yang mengalihkan resiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, sehingga peserta tidak dapat memastikan apakah mereka akan menerima manfaat asuransi atau tidak. Dan unsur ketidakpastian ini tuh menjadi perhatian dalam perspektif syariah gitu, karena ini kali apa, masih masih nggak ada kejelasan gitu loh, ini tuh yang kita bayarin tuh belum tentu tuh akan balik ke kita gitu kalau yang di asuransi konvensional. Yang kelima itu ada unsur perjudian atau maisir. Asuransi konvensional dianggap mengandung unsur maisir karena ini ya, pesertanya tidak mengalami klaim jika jadi pesertanya tidak akan mengalami klaim tidak yang karena pesertanya yang tidak mengalami klaim tidak akan menerimanya. uh, oh Kenapa di dalam asuransi konvensional itu tidak menggunakan unsur maisir? Karena peserta yang tidak mengalami klaim tidak akan menerima kembali premi yang dibayarkan. Jadi kalau misalnya unsur perjudian tuh pesertanya tuh nggak akan menerima uang atau klaim kalau misalnya tuh tidak akan mengalami klaim jika tidak akan menerima kembali premi yang dibayarkan gitu. Hal ini tuh dianggap sebagai bentuk kejudian di mana peserta yang tidak mengalami klaim atau kalah dan kehilangan uang yang telah dibayarkan. Unsur perjudian itu menjadi perhatian dalam perspektif syariah. Jadi itu underwriting yang ada di dalam asuransi konvensional. Selanjutnya itu underwriting asuransi syariah yang ada di dalam asuransi syariah. Yang pertama itu ada fokus pada penilaian risiko atau kolektif. Jadi dalam asuransi syariah, proses underwriting itu tuh tidak berfokus pada penilaian risiko individu seperti yang ada di dalam underwriting asuransi konvensional. Di sini tuh penilaian risikonya tuh secara kolektif atau kerjasama atau saling tolong menolong lah. Hal ini tuh berarti bahwa penentuan kontribusi premi yang harus dibayarkan oleh peserta itu tuh didasarkan pada penilaian risiko seluruh peserta asuransi secara bersama-sama, bukan hanya pada profil risiko individu. Jadi kalau misalnya di asuransi konvensional itu tuh individu kan preminya gitu. Nah kalau misalnya di asuransi syariah itu kolektif atau tolong menolong gitu. Yang kedua itu ada perhitungannya berdasarkan asas tolong menolong, yang dimana penentuan kontribusinya atau preminya itu dalam asuransi syariah didasarkan pada asas tolong menolong atau ta'awun dan saling berbagi risiko di antara para peserta. Peserta asuransi syariah berkontribusi dengan sukarela untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah atau klaim. Prinsip ini itu berbeda dengan asuransi konvensional yang berfokus pada perhitungan aktuaria untuk menentukan premi. Jadi kan kalau misalnya di dalam asuransi konvensional itu harus dengan perhitungan aktuaria atau kita tuh harus menentukan umurnya, pekerjaannya, terus kesehatannya gimana. Terus kalau misalnya asuransi syariah itu tuh asas tolong menolong, jadi yang dimana
uh, ya kita tuh membantu peserta yang mengalami musibah atau klaim gitu. Yang ketiga itu ada kontribusi berdasarkan kesepakatan. Kontribusi atau premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi syariah ini tuh ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Besaran kontribusi tidak ditentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, melainkan melalui musyawarah dan kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi. Hal ini tuh memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta. Jadi kalau untuk kontribusi pada untuk yang poin ketiga ini tuh kalau yang asuransi konvensional itu premium individu kayak berdasarkan risiko sendiri gitu. Kalau misalnya di underwriting asuransi syariah itu tuh kontribusinya berdasarkan kesepakatan antara peserta satu sama lain gitu. Terus selanjutnya yang mungkin bisa dibedain kalau misalnya di underwriting di asuransi konvensional itu mengandung unsur gharar. Nah, di asuransi syariah itu tidak ada unsur gharar. Yang dimana dalam asuransi syariah tidak terdapat unsur gharar karena dana peserta itu dikelola secara transparan. Jadi peserta itu dapat memastikan bahwa dana kontribusi atau preminya mereka premi mereka itu akan digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami klaim sesuai dengan kesepakatan tadi. Jadi tidak ada unsur ketidakpastian mengenai pengembalian dana kontribusi. Kalau tadi kan di asuransi konvensional itu tuh pesertanya tuh ini kan belum tentu tuh uangnya kembali kepada mereka. Nah, kalau misalnya di asuransi syariah tuh tidak ada unsur gharar karena kan dikelola secara transparan dan mereka tahu nih bahwa uang mereka tuh dipakai untuk saling tolong menolong sesama peserta lainnya gitu. Terus yang kelima itu tidak ada unsur perjudian atau maisiat. Asuransi syariah ini tuh tidak mengandung unsur perjudian atau maisiat karena semua peserta itu tuh berhak mendapatkan manfaat sesuai dengan kesepakatan bersama. Peserta yang tidak mengalami klaim tidak akan kehilangan dana kontribusinya atau dana preminya yang telah dibayarkan, melainkan dana tersebut itu tuh digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami klaim gitu. Jadi underwriting asuransi syariah itu tuh yang terakhir tuh tidak ada unsur perjudian, yang dimana pesertanya tuh peserta yang tidak mengalami klaim itu tuh tidak akan kehilangan dana preminya yang telah dibayarkan karena kan dananya itu digunakan untuk membantu peserta yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya di asuransi konvensional itu tuh dianggap judi atau dianggap maisi itu karena pesertanya itu ini tidak mengalami klaim atau kalah dan hilang dan uang yang dibayarkan itu akan hilang gitu. Selanjutnya nih saya akan membahas sedikit tentang tujuan underwriting antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, tujuan underwriting dari asuransi konvensional itu adalah tujuan utamanya itu untuk mengevaluasi dan mengelola resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi hal ini itu dilakukan untuk menetapkan premi yang sesuai dengan tingkat risikonya tersebut. Terus kalau untuk yang asuransi syariah, tujuan utamanya itu tuh untuk memastikan bahwa praktek asuransi ini tuh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu saling tolong menolong atau ta'awun dan saling menanggung risiko atau takaful. Aspek sosial dan kemanusiaan menjadi prioritas, bukan semata-mata mencari keuntungan. Itu visi misi atau yang di notes itu tuh kalau misalnya asuransi syariah itu tuh aspek sosial dan kemanusiaan itu yang menjadi prioritasnya mereka, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan gitu. Terus jadi kan tujuannya terus proses underwriting antara asuransi syariah dan asuransi konvensional pun
beda gitu. Kayak misalnya proses asuransi konvensional itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang calon-calon peserta, kayak misalnya usia, riwayat hidup, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain gitu kan. Terus sedangkan proses yang ada di dalam asuransi syariah itu tuh memastikan bahwa tidak ada unsur gharar, riba, dan maisir, dan memastikan dana itu terkumpul dari peserta asuransi yang akan dikelola dengan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip tolong menolong dan prinsip saling berbagi resiko. Nah, untuk hasilnya itu tuh hasil dari underwriting asuransi syariah dan asuransi konvensional itu tuh menetapkan preminya itu. Untuk yang asuransi konvensional itu menetapkan preminya itu sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung gitu. Terus untuk yang asuransi konvensional itu menetapkan preminya sesuai dengan tingkat risiko dan juga memenuhi prinsip-prinsip syariah gitu. Kayak misalnya tadi yang disebutin perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional seperti itu. Jadi dalam asuransi syariah itu tuh proses underwriting itu tidak hanya berfokus pada evaluasi resiko, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Jadi hal ini tuh memastikan bahwa akad atau kontrak yang digunakan dalam pengelolaan dana peserta asuransi itu tuh sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terhindar dari yang namanya riba, gharar, dan maisir. Lagi dan lagi ya, riba, gharar, dan maisir itu memang dilarang dalam asuransi syariah seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah tuh adalah asuransi yang mengatur pengelolaan resikonya untuk memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional itu tuh jadi dapat disimpulkan bahwa misalnya jadi dapat disimpulkan juga bahwa asuransi konvensional itu proses underwritingnya berfokus pada evaluasi resiko, sedangkan dalam asuransi syariahnya itu proses underwritingnya itu berfokus pada evaluasi resiko dan juga patuh terhadap prinsip-prinsip syariah Islam gitu. Sekian pemaparan materi tentang underwriting asuransi syariah dan asuransi konvensional ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.